Apa kabarnya di pagi hari ini? Luar biasa. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, kasih-Nya kepada kita, anugerah-Nya buat kita sampai kita ada sampai pada pagi hari ini. Haleluya. Mari kita akan siapkan hati kita. Kita akan datang kepada Tuhan lewat penyembahan dan pujian kita. Kiranya setiap pujian dan penyembahan kita pada pagi hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Kau pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau
dengan kasih Kristus, Bapak Warido akan membuka kita di dalam doa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi yang indah ini Tuhan, kami ingin memuji Engkau, kami ingin menyembah Engkau, dan kami akan mengagungkan nama Engkau Tuhan. Pada pagi hari ini kami serahkan Tuhan, WL Singer maupun pemain musik, apalagi yang membawakan firman-Mu. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, nyatakan roh-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memulai ibadah pagi hari ini. Haleluya, amin. Ada sukacita Bapak Ibu sekalian? Tetap bersukacita di dalam Tuhan, amin. Sebab dengan firman Tuhan itu menjadi pelita bagi kita. Firman Tuhan yang memberi kami kekuatan. Haleluya. Ku kan terbang. Jalan-jalan
firman Tuhan, kita percaya setiap pelayanan kita tidak akan pernah sia-sia. Kadang ada tantangan, kadang ada rintangan, namun percayalah, kita harus tetap setia di dalam mengikuti dan melayani Tuhan sampai kita semua akan mendapatkan suatu mahkota kehidupan. Haleluya. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku
Tuhan, kami yakin dan percaya, ajar kami untuk kami setia melayani, mengasihi-Mu, dan mempergunakan waktu-waktu hidup kami. Dan biarlah pagi hari ini kebenaran firman-Mu mengingatkan kehidupan kami. Kiranya Engkau berbicara secara khusus dalam hati dan hidup kami. Roh Kudus, urapi hamba-Mu dan urapi kami semuanya. Dan setiap umat-Mu yang mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu, Roh Kudus menjamah dan Roh Kudus bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percayakan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Ya. Saya yakin ada sukacita. Dan pagi hari ini, saudara-saudara, saya ingin menyampaikan satu tema. Dan sebenarnya tema ini adalah menjadi tema sepanjang tahun ini. Saya masih tetap mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara, tema gereja kita tahun ini adalah hidup adalah pengabdian. Saya tidak waktu merenungkan tema itu, tidak membayangkan bahwasanya pada tahun 2020 adalah di mana kita menghadapi satu masa yang mungkin dalam sejarah manusia itu, wah kita ini justru yang mengalaminya, yaitu pandemi COVID-19. Dan saya nggak bisa membayangkan pada waktu bergumul dengan tema hidup adalah pengabdian. Dan itu ternyata pada tahun ini kita menghadapi pandemi COVID-19. Dan sebenarnya itulah yang kemudian mengingatkan saya. Apakah selama pandemi COVID-19 ini kita masih tetap setia mengabdi kepada Tuhan? Kita masih tetap setia untuk kita beribadah kepada Tuhan. Apakah kita tetap setia untuk melayani Tuhan walaupun situasi seperti penuh dengan kekhawatiran, dengan COVID-19, dengan virus corona. Dan sementara saudara-saudara tidak bisa pergi kemana-mana, ada di rumah, apakah saudara masih berkomitmen untuk mengabdi Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan? Walaupun mungkin secara online. Dan itulah sebenarnya tantangan di dalam kehidupan kita pada waktu kita melihat tema kita hidup adalah pengabdian. Apakah saudara dalam situasi seperti ini masih benar-benar mengabdi kepada Tuhan, masih benar-benar beribadah kepada Tuhan, masih benar-benar pelayanan saudara tidak berkurang sedikit pun. Pagi ini saya ingin pada saat ini saudara-saudara kita sadarin bahwasanya memang ketika kita melihat hampir mungkin yang terkena penyakit, yang terkena virus COVID-19 ini semakin hari semakin banyak. Ada juga yang meninggal juga semakin bertambah. Sebenarnya itu harus mengingatkan kepada kita hidup ini sangat-sangat sementara. Hidup yang kita jalani ini sangat-sangat fana. Bisa juga kita terkena dan kita tidak menyangkanya. Tapi selagi kita pada saat ini kita punya kesempatan, masih diberi nafas hidup, masih diberi kekuatan, kesehatan. Dan saya lihat berkat-berkat Tuhan juga walaupun dalam situasi sulit apapun masih ada. Dalam saat-saat seperti itulah sebenarnya kita harus menyadari. Kita harus semakin sungguh-sungguh untuk mengabdi kepada Tuhan. Pengabdian kita kepada Tuhan itu bisa kita naikkan dengan ucapan syukur. Hidup pengabdian, hidup adalah pengabdian. Itu adalah berbicara hidup adalah ucapan syukur. Pagi hari ini saudara-saudara saya ingin menyorotin satu perikop di dalam kitab Injil. Mari kita akan membukanya di dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 27 sampai ayat yang ke-32. Injil Lukas pasal 5 ayat 27 sampai ayat 32. Saya akan membacakannya. Judul perikopnya berbicara tentang Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan satu perjamuan besar untuk dia.
di rumahnya dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang yang sehat memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Saudara, cerita di dalam perikop ini ada di dalam kitab Injil yang lain. Kalau di Lukas disebutkan nama Lewi, tapi di Matius sangat jelas sekali. Kira-kira siapa pemungut cukai di Matius sendiri. Nah, saudara, pada waktu itu pekerjaan pemungut cukai itu bagi orang Yahudi itu dianggap pekerjaan yang tidak mereka sukai. Itu pekerjaan orang berdosa. Karena memang pemungut cukai pada waktu itu banyak daerah yang dikuasai oleh tentara Romawi. Nah, daerah-daerah yang dikuasai tentara Romawi itu kemudian dikenakan pajak. Nah, antara lain daerah Israel pada waktu itu dikuasai oleh Romawi. Sehingga kemudian setiap daerah dikenakan pajak. Tapi pemerintahan orang Romawi tidak mau pusing-pusing. Dan kemudian dia menentukan daerah ini, daerah Galilea, harus setiap tahun membayar pajak atau setiap bulan membayar pajak sejumlah ini. Nah, kemudian itu dia tawarkan kepada orang-orang. Kalau kamu mau menjadi kepanjangan tangan Romawi, kamu yang nanti saya bebankan, kamu harus membayar kepada saya pajak ini untuk daerah ini. Nah, kamu terserah, kamu memungut pajak kepada daerah itu terserah. Nah, itulah yang disebut orang pekerjaan pemungut cukai. Nah, orang pemungut cukai juga nggak mau rugi. Jadi pajak misalnya diserahkan kepada orang Romawi misalnya 2 miliar. Jadi ketika dihitung penduduknya di situ ada misalnya 10.000. Nah, setelah dihitung-hitung ternyata masing-masing orang harus kenakan pajak itu. Tapi pemungut cukai itu nggak mau rugi. Dia kenakan sampai kadang-kadang 2-3 kali lipat. Harusnya bayarnya 2 miliar, mungkin dia kemudian memungut pajaknya dia dapat 6 miliar. Yang diserahkan kepada Romawi cuma 2 miliar apa yang dikenakan. Jadi memang pekerjaan pemungut cukai pada waktu orang-orang pemungut cukai adalah dikenal dengan orang-orang yang cukup kaya. Tapi pekerjaannya itu adalah pekerjaan yang seperti begitu, sehingga kemudian tidak disukai oleh orang-orang Yahudi, sehingga kemudian dianggap pekerjaan itu adalah pekerjaan orang berdosa. Pekerjaan orang berdosa. Karena orang-orang untuk membayar pajak itu dipaksa sedemikian rupa. Nah, dalam kisah ini menceritakan bagaimana pada waktu itu Tuhan Yesus bertemu dengan seorang pemungut cukai dalam kisah Lukas ini yang disebut dengan namanya Lewi. Nah, saudara tahu tadi bahwasanya seorang pemungut cukai dianggap secara rohani oleh orang-orang Yahudi itu adalah dianggap sebagai orang yang sangat berdosa sekali. Bagaimana tidak berdosa? Mereka itu adalah orang yang suka memeras, bahkan kepada bangsanya sendiri mereka berani memeras. Tapi saudara-saudara, dalam kisah ini menunjukkan Yesus selalu memberi kesempatan kepada siapapun. Entah latar belakang orang itu sejahat apapun, entah latar belakang orang itu seberdosa apapun. Ketika Yesus datang kepada orang itu, selalu Yesus memberikan kesempatan orang itu untuk datang dan mengikut Dia. Inilah sebenarnya saudara-saudara yang menjadikan satu pengharapan, satu sukacita, yang menunjukkan bagaimana kita juga punya kesempatan apapun kehidupan kita, apapun latar belakang kita. Di dalam Yesus selalu ada kesempatan untuk kita mau datang kepada Dia. Tuhan selalu membuka tangannya, Tuhan selalu membuka dirinya untuk mau menerima kita apa adanya, saudara-saudara. Dan dalam kisah ini, orang yang dianggap paling berdosa, orang yang sudah dianggap adalah orang-orang yang
wah, orang-orang yang pemungut cukai itu adalah orang-orang yang paling jahat, orang-orang yang diasingkan, orang-orang yang tidak diterima oleh orang-orang Yahudi. Tapi yang luar biasanya, Yesus mau dan datang kepada Lewi. Dan pada ayat yang ke-27 itu sampai kemudian Tuhan Yesus bukan hanya mendatangin orang Lewi, orang yang dianggap paling berdosa. Tapi bahkan Tuhan Yesus mengatakan, ikutlah aku. Kisah ini harusnya menunjukkan kepada saya dan saudara, betapa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sangat luar biasa, sangat yang mengasihi setiap orang dalam keadaan apapun, saudara-saudara. Yesus selalu memberi kesempatan siapapun, kepada siapapun untuk mengikut Dia. Apapun latar belakangnya. Yang pertama ini harusnya mengingatkan kepada saya dan saudara. Entah apapun keadaan kita, entah apapun latar belakang kita, entah apapun keadaan kita saat ini, saudara-saudara. Tapi percayalah pada saat ini, ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, ketika kita berseru kepada Tuhan Yesus, dan ketika kita mau menghampiri Tuhan, satu perkataan yang Tuhan akan katakan kepada kita, ikutlah aku. Saudara-saudara yang sekasih di dalam Tuhan, situasi seperti ini bisa terjadi dalam hidup saya dan saudara. Entahkah kita ada dalam keadaan apapun. Tapi mari kita, pada saat ini mari kita tanggapi, responi apa yang Tuhan Yesus inginkan di dalam hidup saya dan saudara. Inilah kesempatan bagi saya dan saudara untuk kita meresponi apa yang Tuhan katakan kepada kita. Ketika kita pada saat ini, hati nurani kita, ketika kita pada saat ini kita merasa bahwa hidup kita sudah jauh daripada Tuhan. Ketika kita merasa mungkin pekerjaan kita sudah membuat jauh daripada Tuhan. Saya juga banyak dengar ketika saya tanya pada beberapa orang-orang, gimana selama COVID-19 masih bisa beribadah? Banyak di antara mereka yang berani berkata terus terang, maaf Pak, saya sudah 3 bulan tidak pernah beribadah walaupun online. Wah, saya juga bertanya-tanya, berpikir, waduh, wong kita aja yang setia saja masih mudah jatuh di dalam dosa. Apalagi yang sudah jarang untuk kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, situasi apapun, dalam keadaan apapun, gunakan itu menjadi satu kesempatan untuk kita meresponi. Karena dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, selalu kita harus mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Ikutlah aku, ikutlah aku, ikutlah aku, ikutlah aku. Saya yakin apa yang ada di dalam Lukas ini, perkataan Tuhan Yesus yang ada di dalam Injil Lukas pasal 5 ini bukan hanya diperkatakan hampir mungkin pada waktu itu saja. Tetapi perkataan Tuhan Yesus, ikutlah aku, masih Tuhan Yesus katakan hingga pada saat ini. Ada amin? Responi kesempatan ketika Tuhan mengatakan ikutlah aku. Responi kesempatan, gunakan situasi apapun. Entah saudara pada waktu itu tidak bisa beribadah, datang ke gereja. Setiap kesempatan apapun, walaupun itu ibadah online, walaupun mungkin ibadah-ibadah yang lain, saudara buatlah kesempatan itu untuk saudara belajar terus mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Ikutlah aku, ikutlah aku, ikutlah aku. Mengikut Yesus itu adalah tempat yang paling aman, saudara, di dalam dunia ini. Mengikut Tuhan Yesus itu adalah jalan yang paling aman di tengah-tengah dunia yang tidak aman ini. Yang selanjutnya, saudara-saudara, dalam ayat-ayat ini kita dapat belajar adalah selalu ada lowongan yang terbuka bagi orang yang sakit untuk mengabdi dan mengikut Tuhan. Perkataan Tuhan Yesus pada ayat 31 mengatakan,
Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang yang sehat memerlukan tabib, tapi orang yang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Saya mau dapat katakan seperti gini. Orang sakit, orang berdosa, kalau dia ingin sembuh, ikutlah Tuhan Yesus. Kalau saudara pada saat ini dalam situasi-situasi seperti saudara jauh daripada Tuhan, situasi-situasi hidup saudara sudah melenceng daripada Tuhan. Saudara, orang yang melenceng daripada Tuhan itu sakit secara rohani. Orang itu kalau dia terus-menerus tidak bisa menyembuhkan sakit secara rohani, jasmaninya juga akan jadi sakit. Karena kesehatan kita itu bergantung daripada kesehatan rohani. Kalau saudara jasmani saudara semakin sehat, malah itu menimbulkan banyak sakit penyakit. Betul atau betul? Wah, kalau semakin sehat kan makannya banyak. Kalau beberapa tahun yang lalu, kebanyakan kasus-kasus meninggal dunia itu oleh karena apa? Seterusnya. Tapi apa yang berbeda? Kalau zaman dulu banyak orang meninggal dunia oleh karena kekurangan gizi. Wah, kelaparan. Mungkin 30 tahun, 40 tahun yang lalu, kalau kita mendengar berita-berita, wah itu banyak korban meninggal. Oleh karena apa? Kelaparan. Wah di sana banyak orang yang meninggal oleh karena apa? Kekurangan gizi. Sekarang beritanya beda. Sekarang banyak orang meninggal karena apa? Kelebihan gizi. Ya. Wah, kelebihan gizi. Dulu penyakitnya orang lapar, busung lapar. Sekarang apa? Busung kekenyangan. Ya, wah perut besar-besar karena kekenyangan ya. Wah, karena makannya mungkin banyak saudara-saudara. Nah, seperti begitu sehingga kemudian akhirnya kelebihan gizi. Nah, ini banyak sekarang ini. Nah, saudara-saudara, kalau saudara pada saat ini mungkin saudara sedang mengalami sakit penyakit secara rohani, itu akan berdampak dalam kehidupan saudara jasmani. Coba saudara, firman Tuhan sendiri katakan, kalau rohani kita sehat, jasmani kita sehat. Kalau jasmani kita sehat, belum tentu rohani kita sehat. Kalau rohani kita sehat, maka kita menjadi orang yang berbahagia. Orang yang rohaninya sehat, pikirannya itu cerah, pikirannya itu terang, pikirannya itu tenang. Dan itulah yang membuat orang itu bisa punya imun atau bisa punya daya tahan tubuh yang kuat. Tapi kalau orang itu rohaninya sakit, walaupun jasmaninya ada orang-orang yang sangat, wah badannya kekar. Ya. Tapi dia stres. Dia enggak sukacita, dia enggak ada damai sejahtera. Dia senantiasa setiap kali galau, setiap hari galau. Apa yang terjadi? Mudah jatuh dalam sakit penyakit. Tahu-tahu kemudian meninggal dunia. Nah oleh karena itulah sebenarnya pada ayat-ayat ini sedang berbicara. Apabila kita sakit, mari kita mengikut Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang mampu kemudian menyembuhkan bukan hanya sakit rohani kita, tapi sakit jasmani kita. Makanya ketika Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia mengatakan, ikutlah aku. Karena apa? Karena aku tahu yang terbaik dalam hidupmu. Karena aku tahu kesehatanmu. Karena aku tahu kesehatan jasmanimu. Karena aku tahu kesehatan keluargamu. Karena aku tahu yang terbaik dalam kehidupanmu dan keluargamu. Amin. Mari responi. Tuhan mengatakan ikutlah aku karena aku tahu jalan yang terbaik dalam menapaki masa depan. Karena firman Tuhan sendiri katakan di dalam Tuhan sungguh ada masa depan. Saat-saat ini sepertinya kita masa depan kita mungkin rasa dunia ini gelap. Karena ada para ahli mengatakan ini kok masih baru COVID-19. Nanti ada COVID-20. Masih juga mungkin ada COVID-21. Masih mungkin juga ada COVID-23, 24, kita enggak tahu. Tapi yang kita tahu adalah setiap hari selalu Yesus mengatakan kepada kita, ikutlah aku. Amin. Ikutlah aku. Ikutlah aku, saudara. Dan saudara-saudara,
Betapa pentingnya kita merasa kita ini adalah orang yang sakit, orang yang berdosa. Makanya kita perlu meresponi untuk ikut Yesus. Dan ayat 32 katakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Kalau saudara sudah mengikut Tuhan Yesus, saudara kemudian sudah disembuhkan secara rohani, secara jasmani oleh Tuhan Yesus. Dan itu dikatakan saudara sudah bertobat kepada Tuhan. Kalau orang bertobat, itu harus kemudian mengabdi dan melayani Tuhan. Orang sakit, berdosa, harus mengikut Yesus. Ketika kita sudah disembuhkan dan ketika kita bertobat, maka hidup kita sebagai ucapan syukur, sebagai ucapan terima kasih kepada Tuhan, kita harus mengabdi dan melayani Tuhan. Hari ini kalau saudara merasa bahwa Tuhan sudah menjamah saudara begitu luar biasa. Hari ini kalau saudara sudah melihat campur tangan Tuhan dalam kehidupan saudara, dalam hari ke hari sampai pada saat ini, layaklah kita katakan Ebenezer, sampai di sini Tuhan tolong, dan sampai yang akan datang juga Tuhan tolong. Ada amin? Maka kita layak juga mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, ini aku, pakailah aku. Ini aku mau melayani Engkau. Ini aku mau mengabdi kepadamu, saudara. Kita nggak tahu apa yang terjadi nanti, tapi yang kita tahu, kita katakan kepada Tuhan. Sama seperti kepada Tuhan ketika mengatakan kepada Nabi Yesaya, Yesaya layani aku. Yesaya mengatakan, Tuhan, ini aku Tuhan, sentuh hidupku. Ini aku Tuhan, pakailah aku. Kita layak juga mengatakan seperti itu. Tahun 2020 ini masih beberapa bulan lagi. Tapi inilah kesempatan bagi saya dan saudara untuk kita mewujudkan hidup adalah pengabdian. Untuk kita mau mewujudkan apa yang dikatakan kepada Tuhan Yesus kepada kita. Ikutlah aku dan iring aku dan mari melayani bersamaku. Dan itulah hidup adalah pengabdian. Mengapa kita harus mengabdi kepada Tuhan? Sebagai rasa ucapan syukur kita. Ada filosofi Jawa, kalau saudara sudah ditolong, tapi kemudian saudara enggak pernah menyatakan bentuk terima kasih, itu dinamakan apa? Sudah ditolong mentung lagi. Tolong mentung lagi. Tapi kalau saudara sudah melihat, Tuhan, aku sudah melihat betapa Engkau begitu baik. Aku sudah melihat hari-hari yang telah aku lewati hingga sampai saat ini. Aku melihat bukti kasih-Mu begitu luar biasa. Siapakah diri aku ini Tuhan? Tapi Engkau sampai Engkau melihat, Engkau telah memelihara aku. Engkau telah memberkati aku. Engkau tahu menerima aku apa adanya. Siapapun latar belakangku, Engkau mau menerimanya Tuhan. Hingga kalau saudara melihat pada saat ini, saudara harus layak untuk sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Dengan mengucap syukur. Ada satu, menurut saya menutupnya dengan satu kisah. Kisah tentang Nick Vujicic. Nick Vujicic. Saudara-saudara tahu, mungkin Nick Vujicic mungkin nanti dicari fotonya dalam nanti waktu ditayangkan dalam ibadah. Nick Vujicic ini adalah Vujicic. Lahir di Australia. Dia lahir dengan, waktu dilahirkan, itu terlahir dengan sindrom tetra amelia. Tetra amelia, sindrom tetra amelia. Apakah sindrom tetra amelia itu? Sindrom itu mengakibatkan bayi yang lahir tidak memiliki lengan dan kaki. Dan Nick Vujicic pada waktu lahir dia pun tidak punya lengan dan kaki. Ibunya kaget dan ibunya shock. Pada waktu melihat anak yang baru dilahirkan itu dalam keadaan seperti itu, dia tidak bisa menerima. Bapaknya juga tidak bisa menerima. Tapi beberapa waktu kemudian dia menyadari. Dan dia mau menerima dengan satu keyakinan. Sebagai rencana Tuhan. Tuhan percayakan bayi ini kepada kami. Saya yakin Tuhan punya rencana bagi bayi ini. Dan dia beri nama dia Nick Vujicic. Sejak kecil dalam keadaan seperti itu, Nick Vujicic itu sering dibully. Wah, gak punya tangan, gak punya kaki. Dia dibully.
Sehingga dalam masa kecilnya itu dia bertumbuh dengan kepahitan. Dia bertumbuh dengan depresi, stres. Dia nggak punya teman, nggak punya siapapun yang mau menerima dia. Bahkan ketika dia usia 10 tahun dia berencana bunuh diri dengan berendam di kamar mandi, di bak mandi. Karena dia sudah rasa dalam melihat dia hidupnya kok berbeda dengan orang lain punya tangan, punya kaki, bisa melakukan aktivitas sehari-hari, dia sendiri tidak bisa. Tapi ketika dia remaja, Tuhan menjamah hidupnya. Tuhan mengingatkan, aku walaupun engkau terlahir dalam keadaan tidak punya lengan, tidak punya tangan, tidak punya kaki, jadi kayak seperti begini. Tapi aku punya rencana yang indah dalam hidup. Aku mau engkau mengikut aku. Dan ketika engkau ikut aku tahu yang terbaik dalam hidupmu, Nik. Pada usia 17 tahun, dia mulai aktif di persekutuan-persekutuan doa. Dan dia berani melayani. Dalam keadaan seperti itu, dia serahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan hari ini saudara, kalau saudara lihat di internet, Nik Vujicic itu dia punya gelar 2. Dia lulus sarjana. Gelar akuntansi dan gelar perencanaan keuangan, luar biasa. Tahun 2012 dia menikah dengan seorang wanita cantik dan hari ini punya 2 orang anak. Dan hari ini dia adalah orang yang paling terkenal, motivator paling terkenal. Dan selain dia motivator, sebelumnya dia adalah seorang penginjil yang dipakai Tuhan yang banyak, kemudian mempertobatkan orang-orang. Dan kemudian dia diundang sebagai seorang motivator, dan hari ini dia adalah motivator yang paling terkenal, bukan hanya di Australia, di dunia. Banyak kesaksiannya yang menghidupkan seseorang orang yang sudah putus asa. Dari sini sebenarnya kita dapat melihat, ketika kita mau menanggapin ajakan Tuhan Yesus, ikutlah aku, ikutlah aku, ikutlah aku. Tuhan selalu punya rencana yang indah dalam hidup saya dan saudara, entah latar belakang apapun. Dan ketika kita mau mengikut Tuhan, mau melayani Tuhan, mau mengabdikan hidup kita kepada Tuhan, hidup kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Hidup kita menjadi hidup yang sangat berguna. Hidup kita menjadi hidup yang kemudian orang lain melihat betapa luar biasanya karya Tuhan di dalam hidup kita. Apapun keadaannya, walaupun Nik Vujicic tidak punya lengan, tidak punya kaki, tapi dia sekarang merasa bahagia. Kebahagiaan itu dia katakan, hanya ketika saya mengikut Tuhan, hanya ketika saya mengabdi kepada Tuhan, hanya ketika saya mempersembahkan hidup saya kepada Tuhan. Tuhan tahu rancangan yang terbaik dalam hidupku. Tuhan tahu misi yang terbaik dalam hidupku. Dan Tuhan tahu atas segala yang terbaik dalam hidup kita semua. Amin. Kiranya Tuhan akan memberkati. Mari saudara, tahun ini mari kita mau mengabdi kepada Tuhan. Mari kita mau mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh. Mari kita mau melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh. Masih ada berapa bulan dan inilah kesempatan kita. Hidup adalah pengabdian. Hidup adalah ucapan syukur. Hidup adalah untuk Tuhan. Dan hidup, mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan saya yakin Tuhan akan memberikan semua yang terbaik bagi hidup saya dan saudara. Rencana Tuhan sungguh indah dan panggilannya sungguh indah. Ikutlah aku. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala pada saat ini. Haleluya, haleluya. Haleluya, melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Biarlah pujian ini menjadi satu komitmen di dalam hidup saya dan saudara pada saat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Syukur, melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur
Dan saya undang untuk kita bangkit berdiri. akan pernah Amin. sesali. Haleluya, benar Tuhan. Mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia Katakan, melayani amin, benar Tuhan. kasih. Hidup kami ya Tuhan. Amin. Kami ingin mengirim-Mu, melayani-Mu seumur hidup. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota Kehidupan, katakan, melayani, mengasihi-Mu. Melayani, amin. Haleluya, haleluya. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota. Kehidupan. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, melayani. Haleluya, haleluya. Tuhan, ini kerinduan kami. Kuning sekali. Kehidupan, sampai ku dapat mahkota. Sekali lagi. Haleluya, haleluya. Kami mau melayani, mengasihi-Mu seumur hidup kami Tuhan. Pakai kami ya Tuhan pada saat ini. Haleluya. Kami mau mengikut Engkau. Kami mau mengiring-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, Kau menerima kami apa adanya ya Tuhan. Dan pagi hari ini hidup kami, terimalah apa adanya. Kami mau meresponi panggilan untuk mengikut Engkau. Kami ingin meresponi panggilan-Mu, mengiring-Mu, mengasihi-Mu, mengabdikan hidup kami kepadamu. Hari-hari yang akan datang, pakai kami. Ajar kami peka terhadap setiap pimpinan-Mu, suara-Mu Tuhan, tuntunan-Mu dalam hidup kami. Supaya hidup kami ini setiap hari menjadi hari-hari yang sangat bermakna. Hari-hari yang dapat menjadi berkat kepada siapapun yang mempermuliakan nama-Mu. Berkati kami semuanya. Berkati kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan ajari kami Roh Kudus untuk melakukannya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Mari pagi hari ini kita akan memberikan yang terbaik. Mari kita akan memberikan persembahan bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang mau memberikan persembahan.
bisa ditransfer di nomor rekening di bawah ini. Jadi bisa ditransfer di nomor rekening di bawah ini. Nanti saya minta ya, untuk berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala berkat yang sudah Kau limpahkan untuk kami. Saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan yang terbaik hanya untuk Engkau Tuhan. Berkat yang dari Engkau kami kembalikan untuk Engkau. Inilah yang terbaik dari kami Tuhan. Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberi ya Bapa. Engkau tahu kerinduan mereka. Engkau akan mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Amin. Inilah kami Tuhan akan memberikan yang terbaik hanya untuk Engkau. Kami siap Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Aku diberkati. Aku diberkati. Aku dilimpahi karena Allah sangku memperkenalkan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati. Puji Tuhan, terima kasih buat setiap persembahannya. Jam ibadah hari Selasa saya undang untuk doa syafaat di tempat ini jam 6:30. Ibadah-ibadah yang lain masih online. Dan kemudian hari Minggu ibadah online jam 6. Dan ibadah new normal jam 9 pada saat ini. Mari saya undang untuk saudara-saudara untuk tetap semangat untuk melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ada amin? Amin. Mari saya undang untuk bangkit berdiri, mari kita akan menutup ibadah pagi hari ini. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga.
berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan akan memberkati setiap kami pada saat ini. Setiap umat-Mu, jemaat-Mu yang ibadah di rumah-rumah, mari Tuhan lawat. Tuhan, apabila mereka pada saat ini ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Apabila mereka ada kekurangan, Tuhan cukupkan keperluan mereka. Yang iman mereka sedang tawar hati, kuatkan dan teguhkanlah hidup mereka. Roh Kudus melawat mereka dan mengaruniakan kekuatan, kesehatan dan berkat-Mu turun atas kehidupan mereka semua ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan akan memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan memberikan keamanan, Tuhan menolong supaya vaksin Tuhan bagi COVID-19 Tuhan bisa ada, dan kiranya Tuhan akan menyempurnakan dan menolong memberikan hikmat kepada para peneliti-peneliti, dan juga Tuhan akan memberikan kemuliaan-Mu turun atas bangsa kami, atas dunia ini ya Tuhan, sehingga kemuliaan Tuhan itu memberikan damai sejahtera dan sukacita di dalam kehidupan kami semuanya. Lawat kami semuanya pada saat ini ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Engkau akan memberkati baik dalam usaha kami, pekerjaan kami, rumah tangga kami, pendidikan kami, walaupun mungkin online. Tuhan akan menyertai keluar masuk kami. Tuhan akan menuntun kehidupan kami. Tuhan menyertai kehidupan kami. Oleh karena itu, mari pada saat ini sebelum pulang, mari kita akan mengangkat tangan. Bapak Ibu Saudara saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya berkat kasih setia Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan serta penghiburan dari Roh Kudus akan menyertai engkau secara luar biasa sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita. Mari kita semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan memberkati.